Selamat datang kembali. Yuk kita langsung gali lebih dalam materi dari Anda nih. Kutipan dari Key Management Ratios karya Sharon Walsh. Hari ini kita fokus ke bab 2 bagian 1 ya, tentang laporan keuangan. Lebih spesifik lagi, neraca atau balance sheet. Misi kita hari ini bikin si neraca ini jadi lebih gampang Anda pahami, biar nggak jelimet lagi gitu. Betul sekali. Materi ini memang menyoroti neraca sebagai salah satu dari 3 laporan keuangan utama. Ada neraca, terus ada laporan laba rugi atau PL, sama laporan arus kas, CF. Nah, seperti yang digambar 2.1 itu, ketiganya ini nyambung semua, saling terkait. Kasih gambaran lengkap soal finansial perusahaan. Kalau neraca sendiri ini unik. Dia itu kayak potret sesaat kondisi keuangan. Cuma di satu waktu tertentu aja. Klik, gitu. Potret sesaat ya? Oke, maksudnya gimana tuh potret sesaat? Apa aja yang kelihatan di foto itu? Gampangnya gini, neraca itu nunjukin apa aja yang perusahaan punya. Itu namanya aset. Terus di sisi lain dari mana duit buat punya aset itu? Bisa dari utang ke pihak lain, itu liabilitas, atau bisa juga dari modal si pemilik sendiri. Itu namanya ekuitas atau modal pemilik. Nah, ini semua dihitung pada satu tanggal spesifik, kayak foto tanggal 31 Desember misalnya. Kuncinya, seperti di gambar 2.3, total sumber dana, yaitu liabilitas plus ekuitas, itu nilainya harus sama persis, harus seimbang dengan total penggunaan dana atau asetnya. Oke, jadi aset di satu sisi, terus liabilitas sama modal pemilik di sisi lain. Dan harus seimbang. Tapi, di buku ini kan dikenalin format 5 kotak ya, di gambar 2.5. Kenapa format ini katanya efektif? Apa nggak terlalu sederhana jadinya? Justru itu bagusnya. Format 5 kotak itu, aset tetap, FA, aset lancar, CA, modal pemilik, OF, utang jangka panjang, LTL, sama utang lancar, CL. Itu penyederhanaan yang sangat membantu. Coba bayangkan, dengan lihat 5 angka total ini aja, Anda bisa cepat banget dapat gambaran dasar struktur keuangan perusahaan, tanpa perlu, tenggelam di detail-detail kecilnya dulu. Oh gitu ya. Jadi kayak ringkasan eksekutifnya gitu ya. Cukup lihat 5 angka itu udah kelihatan polanya. Menarik. Oke, coba kita lihat sisi aset lebih dekat. Di gambar 2.6, ada aset tetap yang umurnya panjang ya, kayak tanah, bangunan, mesin gitu. Terus ada aset lancar yang lebih jangka pendek, kayak kas, piutang usaha, persediaan. Nah, soal nilainya nih, sumbernya bilang ini bisa kontroversial. Maksudnya gimana? Apakah angka di neraca itu nunjukin nilai pasar asetnya sekarang? Nah, ini dia. Ini poin yang krusial banget. Dibahas di bagian valuation. Anda perlu ingat baik-baik nih. Aturan akuntansi itu, pada umumnya ya, mencatat aset berdasarkan biaya perolehannya. Jadi harga waktu beli dulu, historical cost istilahnya. Bukan nilai pasar saat ini. Itu penting banget. Oh, jadi patokannya harga beli historis ya, bukan harga kalau dijual sekarang. Betul. Meskipun kadang bisa ada penyesuaian nilai, revaluasi gitu, apalagi kalau inflasi tinggi. Tapi tujuan utama neraca itu bukan untuk mencerminkan berapa sih nilai pasar perusahaan secara keseluruhan, atau nilai pasar aset-asetnya satu persatu. Oke, paham. Dicatat ya. Jadi kalau Anda mau menilai perusahaan, nggak bisa cuma lihat total aset di neraca terus dianggap itu nilai pasarnya. Sip. Nah, kalau tadi sisi aset itu kan dipakai buat apa uangnya, sekarang kita ke sisi seberangnya. Sisi liabilitas di gambar 2.7. Ini nunjukin dari mana uangnya datang kan? Tepat sekali. Sisi pendanaan ini, sumber dana ini, ada 3 bagian utama. Ada modal pemilik atau owner's funds, OF, terus ada utang jangka panjang atau long-term loans, LTL, dan terakhir, utang lancar atau current liabilities, CL. Nah, utang lancar ini, CL, biasanya mencerminkan aset lancar tadi. Maksudnya, kewajiban yang bakal jatuh tempo dalam waktu dekat. Biasanya kurang dari setahun, kayak utang ke supplier gitu. Oh iya, jadi ada pasangannya ya. Kayak aset lancar kan ada piutang usaha, nah di utang lancar ada utang usaha gitu ya. Persis, ada paralelnya. Utang lancar itu pokoknya yang harus dibayar dalam setahun lah. Kalau utang jangka panjang atau LTL, ya kebalikannya. Utang yang jatuh temponya lebih dari setahun. Contohnya kayak hipotek atau obligasi perusahaan. Terus yang terakhir, modal pemilik, OF. Ini intinya adalah klaim atau hak si pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi semua utang.
Biasanya isinya ada modal disetor, itu uang yang disetor langsung sama pemilik, dan ada juga cadangan atau reserves. Nah, cadangan ini seringnya isinya laba ditahan dari tahun-tahun sebelumnya. Laba ditahan ya. Berarti ini nyambung dong sama laporan satunya lagi, laporan laba rugi. Betul banget, disinilah kelihatan kaitannya. Laba bersih yang dihasilkan perusahaan di laporan laba rugi, kalau nggak semuanya dibagikan jadi dividen ke pemilik, sisanya itu masuk ke sini. Nambahin pos cadangan atau laba ditahan di bagian modal pemilik di neraca. Jadi, memahami struktur sisi pendanaan, dari mana aja sih duitnya perusahaan, banyakan dari utang atau modal sendiri, itu sama pentingnya dengan memahami asetnya. Oke, jadi kesimpulannya nih buat Anda. Neraca itu, apalagi kalau kita pakai format 5 kotak yang simpel tadi, ngasih kita gambaran struktur keuangan perusahaan pada satu titik waktu tertentu. Kita jadi tahu, dari mana aja sumber dananya. Itu sisi liabilitas dan modal pemilik. Dan dana itu dipakai buat apa aja. Itu sisi aset. Ini fondasi penting banget ya, buat analisis lebih lanjut. Betul. Dan jangan lupa, poin krusial yang tadi, neraca itu umumnya pakai dasar biaya perolehan, historical cost, bukan nilai pasar terkini. Memahami struktur dasarnya, aset, liabilitas, modal pemilik, dan gimana ketiganya ini harus selalu seimbang, itu langkah pertama yang fundamental buat bisa membaca kondisi finansial sebuah perusahaan. Nah, sebagai penutup, ini ada satu pemikiran buat Anda renungkan nih. Mengingat neraca itu lebih banyak pakai nilai biaya historis daripada nilai pasar, kira-kira bagaimana ketergantungan kita pada angka-angka neraca ini bisa mempengaruhi persepsi Anda tentang nilai sebenarnya sebuah perusahaan kalau Anda mencoba menilainya hari ini. Apa ya implikasinya buat keputusan bisnis atau mungkin investasi yang Anda ambil? Coba direnungkan.